pertama, kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang mencakup tentang pengetahuan di pertemuan kali ini, yang pertama adalah menerapkan alur logika pemrograman komputer. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya nanti tentang membuat alur logika pemrograman komputer. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu menjelaskan algoritma pemrograman komputer. Yang kedua, menerapkan algoritma pemrograman dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menjelaskan algoritma pemrograman menggunakan flowchart. Yang keempat, menerapkan flowchart untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, membuat alur program menggunakan algoritma atau teks, atau biasa disebut dengan algoritma menggunakan bahasa natural. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keenam, membuat alur program menggunakan simbol-simbol flowchart. Untuk materi pokok yang pertama yaitu tentang algoritma. Di sini nanti kita akan membahas tentang pengertian algoritma. Kemudian yang kedua yaitu algoritma bahasa natural. Nanti kita akan belajar membuat alur program menggunakan teks atau algoritma menggunakan bahasa natural. Yang ketiga yaitu kita nanti akan belajar tentang flowchart. Di antaranya pengertian flowchart dan simbol-simbol flowchart. Kemudian yang keempat, menerapkan flowchart, yaitu membuat alur program menggunakan flowchart. Baik, langsung saja kita menuju ke materi pokok yang pertama, yaitu tentang algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Di sini penulisan algoritma itu harus urut. Dia sesuai dengan nomornya. Tidak boleh diacak supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian materi pokok yang kedua itu algoritma bahasa natural atau biasa disebut dengan teks, yaitu algoritma yang penulisannya menggunakan bahasa baku sehari-hari. Kemudian di sini ada contoh pembuatan algoritma dengan bahasa natural. Di sini saya sediakan dua contoh, yaitu contoh yang pertama algoritma tentang mengirimkan surat. Nah, karena pengertian algoritma tadi harus dituliskan secara urut, maka di sini ada nomor urut. Yang pertama, mulai. Kemudian yang kedua, menyiapkan peralatan tulis. Yang ketiga, menulis surat. Setelah menulis surat, kemudian langkah yang keempat adalah surat dimasukkan ke dalam amplop tertutup. Langkah yang kelima, menuliskan nama dan alamat baik pengirim maupun tujuan pada amplop surat. Yang keenam, pergi ke kantor pos terdekat untuk mengirimkan suratnya. Dan yang ketujuh, selesai. Nah, itu tadi adalah contoh penulisan algoritma menggunakan bahasa natural untuk mengirimkan surat. Jadi dituliskan secara urut. Nah, untuk contoh yang berikutnya yaitu algoritma menghitung luas persegi panjang. Nah, di sini kita akan mencoba membahas tentang penulisan algoritma menggunakan bahasa natural untuk menghitung luas persegi panjang. Yang pertama, kita tuliskan mulai. Kemudian yang kedua, deklarasi variabel panjang, lebar, dan luas. Yang ketiga, masukkan nilai panjang. Dan yang keempat, masukkan nilai pada variabel lebar. Yang kelima adalah proses menghitung luas persegi panjang. Ini sudah dituliskan rumus untuk menghitung luas sama dengan panjang kali lebar. Langkah yang keenam adalah menampilkan hasil proses perhitungan luas. Ini akan ditampilkan pada variabel luas. Dan langkah yang ketujuh adalah selesai. Nah, itu tadi adalah dua contoh penulisan algoritma menggunakan bahasa natural.
kita menuju ke materi yang ketiga, yaitu tentang flowchart atau biasa disebut dengan diagram alir. Flowchart adalah simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan sebuah pernyataan logika pemrograman serta aliran logika yang ditunjukkan dengan arah panah. Jadi, pada flowchart ini algoritma dituliskan dengan menggunakan simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut nanti mewakili input, output, dan proses yang ada pada algoritma. Nah, berikut ini adalah simbol-simbol flowchart. Simbol yang pertama ini adalah simbol terminator. Ini digunakan untuk menyatakan awal dan akhir dari diagram alir atau flowchart. Simbol yang kedua ini adalah preparation. Dia digunakan untuk mendeklarasikan variabel atau memberi nilai awal pada variabel. Dan simbol yang ketiga ini adalah simbol input output. Nah, ini tugasnya untuk mengetahui data untuk dimasukkan atau ditampilkan. Kemudian simbol yang keempat adalah simbol proses. Ini digunakan untuk menuliskan operasi-operasi yang dikenakan pada input. Di proses ini digunakan untuk memproses data yang diinputkan. Kemudian simbol yang berikutnya adalah simbol kondisi. Ini bentuknya belah ketupat. Ini sebagai pengambil keputusan. Jadi untuk menentukan suatu kondisi ini bernilai benar atau bernilai salah. Ya atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah simbol arah alir. Nah, pada flowchart, simbol arah alir ini digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dengan menunjukkan kemana arah alir diagram. Kemudian simbol yang berikutnya adalah simbol penghubung. Ini tugasnya untuk menghubungkan flowchart yang masih pada satu halaman. Di sini ada simbol penghubung antar halaman. Ini fungsinya untuk menghubungkan flowchart yang berbeda halaman. Jadi misalkan kita membuat flowchart pada halaman 1, kemudian tidak cukup, kita lanjutkan pada halaman yang berikutnya. Untuk materi pokok yang keempat, di sini kita akan belajar menerapkan flowchart, yaitu membuat alur logika pemrograman menggunakan flowchart. Membuat algoritma menggunakan flowchart atau simbol-simbol diagram alir. Contoh flowchart. Di sini saya ambil contoh untuk menghitung luas persegi panjang. Jadi gambaran flowchart untuk menghitung luas persegi panjang. Kalau sebelumnya kita menghitung luas persegi panjang menggunakan bahasa natural atau teks, di sini kita akan coba membuat flowchart-nya untuk menghitung luas persegi panjang. Ini adalah bentuk flowchart untuk menghitung luas persegi panjang. Dimulai dengan simbol terminator. Di sini menandakan mulai atau awal dari diagram alir atau flowchart. Kemudian diikuti dengan simbol arah alir, menunjukkan arah diagram, diikuti dengan simbol preparation. Simbol preparation ini fungsinya untuk mendeklarasikan variabel. Di sini kita ada variabel panjang, variabel lebar, dan variabel luas. Dan diikuti dengan simbol input. Di sini kita inputkan nilai pada variabel panjang dan variabel lebar. Kemudian data yang diinputkan pada variabel panjang dan lebar diproses. Ini adalah proses menghitung luas. Rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, setelah dilakukan proses perhitungan, maka langkah yang selanjutnya adalah menampilkan hasil perhitungan luas. Nah, pada simbol output ini nanti nilai luas akan ditampilkan dan selesai. Ini simbol terminator ini juga untuk menyatakan flowchart setelah selesai.
Simbol menunjukkan awal dari diagram alir atau flowchart, kemudian pendeklarasian variabel panjang, lebar, dan luas. Nah, simbol yang ketiga adalah simbol input nilai pada variabel panjang dan lebar. Dan simbol yang keempat adalah proses menghitung luas persegi panjang. Simbol yang kelima adalah menampilkan hasil perhitungan luas. Dan yang keenam adalah akhir dari sebuah flowchart. Demikian tadi penjelasan tentang alur logika pemrograman komputer. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.